Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di cerita horor. Pada episode kali ini saya akan menceritakan cerita yang berjudul Amis Daging. Diangkat dari tweet yang dituliskan oleh @penulismalam. Kalian juga bisa kunjungi tweetnya yang nanti akan ada di link deskripsi. Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Kala itu 22 Agustus 1994, tepat pukul 1 dini hari. Ada desiran angin kuat di sekeliling rumah. Angin itu semakin kuat berhembus diiringi derap suara langkah kaki yang seperti berjalan-jalan di atas atap rumahku. Aku yang saat itu sedang menunggu ibuku menjelang kelahiran Risno di kamar bersama dengan dukun bayi berharap-harap cemas. Begitu pula dengan bapak yang berjalan keluar masuk kamar karena rasa khawatirnya menanti buah hati yang kedua akan segera lahir. Di antara rasa cemas, khawatir, dan lelah karena menunggu proses kontraksi dari jam 6 sore sampai menjelang dini hari, kami pun tak henti-hentinya mengumandangkan doa di bibir kami agar dijauhkan dari segala sesuatu yang tidak diinginkan. Setengah jam kemudian, tubuh ibu mulai mengejang dan ia mengerang sekuat tenaga. Dibantu oleh komando aba-aba dari si dukun bayi, perlahan-lahan adikku Risno mulai terlihat kepalanya dan akhirnya berhasil terlahir dengan selamat. Seketika tangis haru pecah dari kami semua. Alhamdulillah bu, anaknya laki-laki, sehat, ucap si dukun bayi sembari memberikan Risno bayi ke dalam pelukan ibu. Bapak kemudian memintaku untuk mengganti air di dalam ember yang sudah tercampur oleh darah persalinan ibu. Sebenarnya ada rasa takut di dalam hatiku karena untuk mengganti air tersebut, otomatis aku harus menimba dahulu air di sumur belakang yang agak lumayan gelap. Aku dengan sangat tergesa-gesa menuju sumur dan langsung menumpahkan air yang tercampur darah persalinan ibu di sekitar pekarangan belakang rumah. Namun, tak lama kemudian, aku mendengar suara derap langkah kaki yang aku dengar dari atap rumah. Kini jelas terdengar seperti ada di dekatku. Aku memang agak sedikit bergidik ketakutan, namun aku masih mencoba menghibur diriku sendiri jika itu mungkin hanya seekor kucing yang kebetulan lewat. Pandanganku kembali terfokus ke arah sumur. Setelah selesai kutumpahkan air kotor tersebut, kemudian aku dibuat sangat amat terperanjat di depanku. Kini ada sesosok kuntilanak yang rambutnya panjang menjuntai sampai menutup kaki. Mulut kuntilanak itu mengecap-ngecap, mengeluarkan air liur yang menetes seperti sedang menyicipi sesuatu. Manis, sungguh nikmat sekali. Kuntilanak itu kemudian bersuara dan seketika menunjukkan wujudnya yang ternyata tidak memiliki wajah, hanya mulutnya yang panjang menyeringai serta lidah yang menjulur. Aku yang amat ketakutan langsung berlari masuk ke dalam rumah sambil membawa ember kosong dan segera mengunci pintu dengan nafas yang masih tersengal-sengal. Bapak menghampiri kemudian bertanya, "Nak, kok embernya kosong?" Aku tidak bisa berkata apapun kecuali menangis sejadinya. Melihat aku yang sedang menangis, Bapak langsung memelukku sangat erat sekali. Bahkan seperti aku hampir tidak bisa bernafas. "Pak, udah Pak, tolong lepasin pelukannya," jawabku pelan. Namun anehnya suara Bapak seperti menggeram, dan ketika aku melepaskan pelukan Bapak secara paksa, ternyata yang aku peluk adalah sesosok genderuwo hitam berbulu dengan taring yang menyeramkan. Dengan sisa tenaga yang aku miliki, aku menjerit-jerit sekencang-kencangnya, "Bapak, tolong Pak!" Kemudian Bapak yang asli langsung berlari menghampiriku, yang ternyata aku bukan berada di dalam rumah, melainkan sedang terduduk lemas di bawah pohon mangga belakang rumah. Bapak langsung membopongku masuk ke rumah dan langsung memberikan aku segelas air. Bapak kemudian keluar lagi, menimba air di sumur untuk membersihkan sedikit darah ibu yang masih tercecer di tempat tidur.
Setelah bapak kemudian kembali ke rumah, wajahnya pucat dan tubuhnya gemetar berkeringat dingin. Astagfirullah, astagfirullah, ucapnya berkali-kali lirih. Neng, barusan bapak lihat ada kuntilanak lagi duduk sambil kedua kakinya berayun-ayun di atas atap. Aku langsung memeluk bapak erat. Aku merasa amat ketakutan karena hawa dingin mulai menyeruak di rumah kami. Tak lama kemudian, ada ketukan dari pintu depan rumah sangat keras. Sang dukun bayi yang mungkin sedari tadi mendengar kegaduhan dari dalam kamar ibu, kemudian keluar dan berkata, "Jangan dibuka pintu itu adalah demit yang sedang mengincar amis daging darah persalinan." Si dukun bayi kemudian menanyakan bapak untuk memberinya garam yang ia taburi di setiap sudut dalam rumah. Selang beberapa menit kemudian, ada suara cakaran hewan di pintu belakang rumah. Suara cakaran itu semakin kencang dan membuat ibu semakin khawatir. Ketika bapak dan aku intip melalui celah jendela dapur, ternyata yang sedang mencakar bukanlah seekor kucing ataupun hewan buas, melainkan sosok kuntilanak yang sedang mencakar pintu. Kuntilanak itu sepertinya sadar jika kami sedang mengintip lewat celah jendela dapur. Segera ia menolehkan wajahnya yang rata, hanya mulutnya yang panjang menyeringai ke arah kami berdua dan tertawa melengking. Aku dan bapak benar-benar hampir pingsan dibuatnya. Belum selesai dengan suara kuku-kuku kuntilanak yang mencakar-cakar pintu maupun dinding mengitari rumah kami. Kini, giliran ibu yang dari dalam kamar berteriak histeris karena tepat di atas kamarnya ada bunyi suara orang berjalan di atap. Ibu berkali-kali meyakini kami semua jika itu bukanlah seekor kucing karena terdengar suara langkah kakinya seperti langkah manusia. Kami menjadi semakin panik karena Risno mulai menangis keras seperti ketakutan akan sesuatu. Beruntunglah di saat kami panik, sang dukun bayi ternyata memiliki indera keenam sekaligus paham mengenai makhluk tak kasat mata. Ia kemudian menggendong Risno dan menyenandungkan lagu sampai Risno kembali terlelap tidur. Setelah Risno tertidur, ia mengambil air yang sudah dibawakan oleh bapak dan kemudian membasuh wajah ibu serta mengumandangkan lantunan ayat suci Al-Quran dengan merdu sampai ibu merasa tenang. Sang dukun bayi lalu keluar dari kamar dan menjelaskan jika jangan gegabah saat sesudah persalinan, karena saat-saat itulah para demit beramai-ramai berebut untuk memakan darah dan sekaligus memakan janin. Namun tak perlu khawatir, si dukun bayi itu pun sudah memagari sekeliling rumah dengan pagar gaib. Si dukun bayi pun meminta agar bapak setiap jam 6 sore, jam 9 malam dan 12 malam menaburkan garam kasar ke setiap sudut rumah sambil membacakan ayat kursi, Anas dan Al-Falaq. Setelah sedikit berbincang-bincang, sang dukun bayi itu pun pamit untuk pulang. Sempat bapak berkata, "Nek, tunggu saja di sini dulu sebentar, sampai menjelang subuh, nanti saya antar, Nek," ucap bapak. Namun sang dukun bayi tetap ingin pulang malam itu, sekitar pukul 3 dini hari. Ada hal aneh yang terjadi saat si sang dukun bayi menolak uang yang bapak berikan. Ia berkata jika ikhlas membantu ibuku yang mau melahirkan, dan itu pun sebagai bekal untuk di akhirat nanti. Sang dukun bayi kemudian meminta didoakan agar ia bisa kembali pulang dengan selamat dan tidak kekurangan suatu apapun. Bapak sempat berceloteh, "Nek, kok ngomongnya kayak mau meninggal?" Namun si dukun bayi hanya tersenyum dan berlalu pergi. Menjelang ba'da subuh, aku dan bapak mendengar samar-samar pengumuman dari pengeras suara masjid. "Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Telah berpulang ke hadirat Gusti Allah, almarhumah Nek Yatun." Sontak saja aku dan bapak saling beradu pandang. Aku hampir tak menyangka jika Nenek Yatun yang baru saja mengurusi persalinan ibu ternyata sudah meninggal. Bapak segera menuju rumah Nenek Yatun si dukun bayi
sedangkan aku dipinta untuk menjaga ibu dan Risno di rumah. Batinku kemudian bertanya-tanya, apa mungkin Nek Yatun meninggal jalan saat ia pulang ke rumah? Ataukah selama persalinan tadi, ternyata Nek Yatun sudah meninggal? Pertanyaan itu masih kusimpan dalam hati, sampai pada akhirnya Bapak kembali pulang dengan raut wajah yang lesu. Tanpa kutanya, Bapak langsung menceritakan apa yang baru saja terjadi. Ratih, Nenek Yatun ternyata sudah meninggal dari kemarin siang. Bapak sampai dibuat gak percaya, ucap Bapak mengagetkanku. Hah, kok bisa Pak? Nek Yatun meninggal? Kan tadi sore Bapak sendiri yang jemput Nek Yatun di rumahnya. Jawabku seolah tak percaya. Iya, memang pas ba'da maghrib Bapak jemput Nenek Yatun si dukun bayi di rumahnya. Cuma saat itu Nenek Yatun sedang duduk di teras rumah seperti tidak ada tanda-tanda apapun. Bapak juga gak sempat masuk ke dalam rumah Nenek Yatun. Nah, ternyata tadi pagi pas Bapak datangi ke rumah Nenek Yatun, menurut Dirsa, anak Nenek Yatun yang rumahnya gak terlalu jauh dari rumah si ibu bilang, jika ibunya sudah gak keluar rumah dari kemarin. Karena curiga, Dirsa kemudian mendobrak pintunya dan menemukan Nenek Yatun sudah meninggal dan tubuhnya sudah kaku membiru. Tutup cerita Bapak. Aku benar-benar tidak akan pernah melupakan kenangan menyeramkan menjelang adik laki-lakiku lahir. Di satu sisi kami merasa senang karena jumlah anggota keluarga kami bertambah. Namun kami merasa sedih mengingat kebaikan Nenek Yatun sang dukun bayi di akhir hayatnya. Saat siang hari, Bapak langsung menguburkan Ari-Ari Risno di belakang pekarangan rumah Nenek Yatun sang dukun bayi, agar kami selalu mengingat akan jasa beliau. Sekian cerita horor hari ini. Nantikan untuk kisah-kisah selanjutnya tetap di cerita horor. Banyak sekali pesan moral yang dapat kita ambil dari sini. Jangan lupa untuk selalu berbuat baik. Tingkatkan yang baik, hilangkan yang buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.